ujian komprehensif. Jadi saya sudah melaksanakan ujian komprehensif kemarin pada bulan Mei karena termasuk angkatan 1 BPG Darjab ya. Ini untuk alur uji komprehnya. Kemudian untuk penilaiannya ada 5 poin tentang pendalaman konten dan pedagogik. Setelah itu kita melaksanakan dalam waktu 50 menit, ada 2 dosen penguji yang dipersiapkan perangkat set untuk PPL. Nah, untuk kisi-kisi uji kompre sendiri ada 7 poin ya. Untuk pertanyaan sudah saya list di sini. Silahkan kalian saksikan videonya ya. Semoga bermanfaat. Tadi? Iya, siap Pak Dwi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Profesor Suwarto dan juga Ibu Made. Monggo Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Dwi. Langsung aja, ini tadi trouble sebentar saya Bu. Tiba-tiba, nah, tapi ini bisa masuk lagi. Ya, ini Bu Laili Arafatun Nikmah. Ngajari Bu, ngajari. Halo, dari mana? Saya dari Pati Pak. Alhamdulillah ngajarnya di kelas 5 Kecamatan Jaken di SD Siwik dari 1. Ini saya baru masuk awal tahun Pak, soalnya penempatan baru ASN. Kalau kemarin kan masih di sekolah lama di beda kecamatan, seperti itu Pak. Oh, tapi ini di kota ya, Ketoke ya? Nggih, alhamdulillah walaupun di pedesaan, cuman untuk akses internetnya itu lumayan bagus Pak. Oh, pakai kartu telepon Bu jenengan? Saya pakai wifi Pak. Oh, pakai wifi. Wah, pakai wifi mbok ning desa ya cetha pakai wifi. IndiHome Pak, jadi aman, lancar. Oh, alhamdulillah. Ngajari kelas berapa tadi? Kelas gangsal, kelas 5 Pak. Oh, kelas 5. Saudara sudah membuat RPP berapa Bu? Saya untuk kompre ini 2 RPP sudah saya upload Pak, untuk kelas atas dan bawah. Untuk kelas atas itu saya pakai kelas saya sendiri, kelas 5. Kemudian untuk kelas bawah saya pakai kelas 3. Oke, ya sekarang kita bahas yang kelas 5 aja ya Bu ya. Oke. Ya, nanti mungkin Bu Made bisa yang kelas 3 atau gimana ya Kak. Coba untuk yang RPP yang saudara buat ini tujuan pembelajarannya apa saja Bu? Coba bisa dibacakan gitu. Oh ya, untuk tujuan pembelajaran RPP saya itu yang saya kan mengambil materi IPA dan Bahasa Indonesia Pak, itu untuk subtema 9, tema 9, subtema 1. Kebetulan kan baru kemarin. Jadi untuk kompetensi dasar IPK-nya Bahasa Indonesia itu yang pertama mengidentifikasi informasi iklan media cetak, kemudian menganalisis informasi iklan. Nah, untuk tujuan belajarannya muatan lokal IPA itu mampu menganalisis benda termasuk zat tunggal dan zat campuran, kemudian mempresentasikan hasil analisis tugas berdasarkan video yang berkaitan dengan materi tunggal dan campuran. Seperti itu Pak. Oh, lalu dari materi yang saudara jelaskan ini, mana yang materi utamanya, mana yang advance materialnya? Untuk essential materialnya saya sesuaikan dengan itu pembelajaran di SD ini kelas 5, yaitu tentang yang tadi Bahasa Indonesia itu tentang iklan ya. Ada media penyampaian iklan itu ada 2, yaitu melalui media cetak, kemudian media elektronik. Nah, di situ dijelaskan mana-mana saja yang termasuk dalam konteks media cetak, berarti iklannya salah satu contohnya menggunakan koran, majalah, ataupun lembar-lembar pamflet yang ditempelkan. Nah, kemudian yang kedua, media penyampaian melalui media elektronik, itu berarti kita beri contoh iklan yang ada di televisi, kemudian iklan yang ada di handphone, ada di internet, kemudian di YouTube, kemudian ada di radio, seperti itu Pak. Untuk materi IPA-nya, esensialnya itu saya memberikan penjelasan identifikasi zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal? Yaitu zat yang terdiri dari satu komponen satu zat saja. Contohnya seperti ada air, ada garam, ada emas. Kemudian kalau zat campuran itu berarti terdiri dari 2 zat atau 3 zat. Jadi ada percampuran seperti itu.
Itu contohnya seperti campuran susu, ada campuran teh, kemudian ada campuran air dan deterjen, seperti itu Pak. Untuk materi advance-nya berarti menginformasikan anak untuk berpikir kritis. Kita memberikan informasi apa itu kelemahan dalam media cetak, kemudian apa itu kelebihan iklan dalam media cetak, seperti itu Pak. Jadi kita memberikan anak untuk berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis lagi. Nah, untuk yang materi IPA, jadi anak-anak diminta untuk menganalisis. Saya kan menampilkan video. Dalam video pembelajaran itu ada proses mesin cuci. Menggunakan mesin cuci, nanti ada proses air yang semula jernih, kemudian campur deterjen berubah menjadi keruh. Nah, kenapa itu airnya menjadi keruh? Apakah ada hubungannya dengan zat tunggal atau zat campuran? Seperti itu, Pak. Oke, terus tadi dikatakan berpikir tingkat tinggi itu maksudnya pada klasifikasi dimensi proses kognitif pada C yang berapa itu ya? Saya ambilnya yang HOTS D4 menganalisis. Menganalisis. Itu termasuk salah satu HOTS ya, Higher Order Thinking Skill, jadi lebih tepat seperti itu Pak. Oke, materinya HOT. Nah, kalau alat evaluasinya gimana? Kalau alat terkait dengan HOT itu? Kalau alat evaluasi saya kan yang pertama tentang kognitif. Untuk kognitif saya memberikan soal pengetahuan itu Pak, termasuk LKPD dan soal evaluasi. Nanti yang evaluasi sudah saya jelaskan di Google Form, itu ada 10 pilihan soal. Yang 5 soal tentang materi IPA, kemudian yang 5 soal tentang materi bahasa Indonesia. Jadi tingkat levelnya itu berbeda Pak, sudah ada di kisi-kisinya. Ya, coba tunjukkan, bisa ditayangkan yang hot ki sing kaya ngopo. Hot tenan ora golek gold. Siap Pak, izin share screen nggih? Ya. Nggih. Ini untuk materi kelas gangsal nggih Pak. Ini. Seperti ini, kayak nomor 5. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan iklan di atas adalah itu termasuk HOTS kalau menurut saya Pak. Nah, pada kolom apa? Pada kategori yang mana? Pada dimensi proses kognitif? Soal itu, soal yang Anda tayangkan ini. Kalau menurut saya itu C4 yang menganalisis sesuai dengan IPK-nya tadi kan menganalisis iklan. Nggih. Apa? Coba iklan ki piye? Iso piye? Kok dianalisis piye coba? Apa hanya bentuk gambar, apa video atau apa itu? Kalau ini kan di bawah pertanyaan di bawah ini yang tidak sesuai dengan iklan di atas Pak. Berarti anak-anak harus membaca dengan detail gambar iklan tersebut, informasinya apa saja, nanti bisa disesuaikan dengan pilihan ABC-nya yang tepat. Terus ada kuncinya enggak itu? Ada Pak, ini sudah saya kuning-kuningkan ini. Oh, langsung di situ ya penak banget loh, langsung di situ. Kenapa nggak ditulis tersendiri di bawah gitu loh? Oh gitu. Oke Pak, siap. Saran Bapak nanti saya. Ya sebenarnya ditulis sendiri di bawah, kalau gitu wis rasa mikir wis ketok kuning ya wis kuwi jawabane kan ngono kuwi. Iya ta, iki kelas tinggi apa kelas rendah iki? Ini yang di RPP Pak. Kalau yang di pembelajaran saya bahan aja tidak ada kuncinya, cuman saya lampirkan soalnya. Ya, tapi sebaiknya dibuat kunci tersendiri di bawah ya. Jadi nggak usah di blut kuning itu, nggak usah ya. Ya, jadi mestinya ya sudah ready untuk di print, diberikan siswa, atau yang jelas namanya soal wis siap untuk edar. Ya, nah kuncinya terpisah dengan soalnya gitu. Itu ya untuk yang akan datang. Jadi tidak jadi satu. Jadi mestinya kisi-kisi, kemudian soal, kemudian kunci jawaban, ya toh.
Kalau Iya. tes harian nanti kisi-kisi, kemudian soal, kemudian rubriknya atau pedoman penilaian. Tahu rubrik enggak kamu? Ya, pedoman penilaiannya, Pak. Nah, ya itu. Nah, ini kebetulan ini semua checkpoint. Iya, saya cek poin. Nah, berarti harus dibuat kuncinya. Tapi kalau ada ureanya, berarti harus ada rubriknya, kan itu. Iya, Pak. Ini sudah sampai alat evaluasi, bla 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 bla. Oke, sekarang RPP ini saudara buat untuk daring luring. Saya membuat daring, Pak, karena kebetulan SD saya itu sudah selama ini sudah menggunakan daring. LMS-nya juga Google Classroom. Kemudian saya untuk materi pembelajaran menggunakan Gonet, menjelaskan diskusi dengan anak-anak seperti itu. Walaupun pada awalnya itu mengalami kesulitan, Pak. Saya harus informasikan kepada anak satu-satu, membantu dari saya door to door ke rumahnya, menjelaskan, menginstalkan Google Classroom, menjelaskan satu persatu, karena sebelumnya itu di sekolah saya tidak ada yang menggunakan LMS, cuman WA group seperti itu, Pak. Oh iya, berarti murid saudara pakainya HP apa laptop, Bu? HP. Oh, Jadi untuk 1 minggu sekali saya itu print out-kan ringkasan materi seperti itu, Pak. Nanti soal-soalnya saya kirim di Google Classroom dan link YouTube video yang saya buat seperti itu. Materi-materinya juga saya kirimkan. Nah, materi digital apa enggak ada di Google Classroom? Ada digital. Saya membuat AnyFlip kayak handbook yang langsung online seperti itu, Pak. Diklik langsung seperti komik gitu, Pak. Iya. Mau saya lihatkan atau gimana, Pak? Ya apa-apa, di Google Classroom ini kayak bisa nonton. Nah, gawe tenan. Iya, Pak. Iya. Kalau yang kemarin kelas bawah itu malah baru membuat, Pak. Soalnya kan gurunya sepuh, jadi perlu intinya penyesuaian seperti itu, Pak. Sebelumnya kan tidak mengenal Google Classroom, jadi saya memberikan penjelasan bagaimana caranya menggunakan Google Classroom. Murid saya itu cuma 8, Pak. Kenapa, Pak? Di ditayang nondi Google Classroom di Rogetoi. Bentar, Pak. Ini saya matikan dulu. Izin saya share screen lagi nggih, Pak? Ya. Ini sudah terlihat, Pak? Belum. Ini mulai. Oke, muridnya iki gurune sing dhuwur dhewe ya. Muridnya pira? Ini kan dari uploadan foto ini cuma terbatas yang kelihatan 5 anak ya, Pak. Yang untuk anggotanya ini ada 8. Oh, ada 8. Terus materi ini ndi, Bu? Materinya, Bu? Oke, untuk materinya seperti ini. Bentuknya AnyFlip seperti ini. Oke. Jadi kalau diklik seperti handbook, Ya, model komik seperti itu, Pak. iya, berarti Anda bikin ininya dulu, baru linknya ya dimasukkan di situ ya. Oke. Ya. Tapi saya juga memberikan print out ringkasannya, Pak. Soalnya kan khawatirnya nanti kalau terhalang sinyal atau apa, anak-anak tidak bisa mengakses. Ini kan perlu sinyal yang kuat, Pak. Jadi saya juga memberikan ringkasan. Wah, apik banget loh anak murid 37 tombok iki. Padahal urung itu tunjangan ya. Kan ada print sekolah, Pak. Ya, sekarang ini selain yang flip ini lainnya apa? AnyFlip ini. Nah, bentuknya Anda selain ini yang satu file digitalnya ya. Ya, ada bentuk PDF-nya juga, Pak. Nah, yang lain coba yang model lain, bukan yang AnyFlip. Saya pakainya bentuk AnyFlip dan itu PDF, Pak. Di yang PDF ini. Oh, nggih. PDF-nya kayak gini, Pak. Bentar. Kayak gini. Ini kan bisa langsung di print out kalau PDF. Sudah terlihat, Bapak?
Belum. Nah, ini sudah PDF-nya. Oke. Jadi Oke. PDF-nya bisa, Anyflip bisa. Terus model yang lain apa selain ini? Kalau saya share screen di Google Meet tuh pakainya PowerPoint. Cuman kalau pakai HP kan agak terlihat kecil-kecil nggih Pak. Soalnya kan anak-anak peserta didik saya di desa, jadi jarang banget yang punya laptop seperti itu. Saya harap maklum lah. Yang penting mereka bisa mengikuti seperti itu saja. Saya sudah senang Pak. Ya wes. Nah, tapi yang pertanyaan saya, maksud saya Yes. begini, ada Anyflip, ada PPT, terus apa lagi yang saudara gunakan itu loh? Saya pakai video pembelajaran juga Berarti Pak. tayangkan bisa di sini, coba videonya seperti apa? Nggih, sekedap saya tutup dulu ini nggih Pak. Nah, bukan ditutup di dalam ini kok, di dalam Oh, yang di dalam Google Classroom nggih Pak. Classroom itu loh. Nggih. Itu bukan keluar dari sini. Ada nggak? Bentar. Yang ini Pak ada. Yang Google Classroom, dari Google Classroom. Ya, ini Pak. Oke, linknya di, coba ditunjukkan dari Google Classroom linknya, link ke sini. Ya. Yang Ini kan sudah masuk YouTube-nya. Nah, ini linknya Pak. Oh itu. Nggih, sudah terlihat Pak. Jadi itu posisinya di YouTube-nya, ya toh? Apa Nggih. video di-upload di Google Classroom-nya? Boten, itu linknya. Linknya saya share di Google Classroom. Jadi Nah, kita tetap mempunyai file di YouTube, lebih aman. Kemudian linknya tinggal dikirim di Google Classroom. apa bedanya di link ke YouTube dengan di-upload di Google Classroom? Bedanya apa? Kalau saya Dalam aplikasi bedanya apa? kalau menurut saya tidak ada bedanya sih Pak. Cuman kalau saya kan seringnya upload di YouTube biar mempermudah, tinggal ngirim link gitu Pak. Nah, Kalau kalau langsung di sini diunggah gini gimana? nggak apa-apa, yang penting sinyalnya full Pak. Ya, iya kan lebih lemot. Nggih, lebih Iya. nggih Pak. Lebih lemot. Maka sebaiknya diunggah di sini apa pakai link dari YouTube? Kalau saya seringnya pakai link dari YouTube Pak. Ya iya, harusnya memang begitu. Link dari YouTube mempermudah, memperingan kan gitu. Yes, nggih Pak. Tidak terganggu oleh sinyal dan kuota, otomatis kan begitu. Nggih. Apalagi yang model video, jadi ada yang PPT, ada yang Anyflip, ada yang video, terus apa lagi Mas? Ya, kalau saya itu aja Pak. Oh itu, jadi kuisis nggak ada, kuisis nggak ada. Saya pakainya Google Form Pak. Soalnya kalau pakai kuisis Google kan Form. itu waktunya kan timingnya yang agak lama tidak bisa. Sedangkan saya itu HP-nya orang tua itu kadang dibawa sampai sore gitu Pak, orang Oh tuanya. iya, jadi problemnya itu. Dan selain itu dibatasi tanggal ya. Tanggal Nggih. sekian kan harus bayar tuh kuisis itu. Nggih. Oke. Terus pernah nggak mengeling Google Meeting pada Google Classroom? Oh iya. Kalau saya Google Meeting-nya itu langsung saya link di WA grup Pak. Oh, jadi tidak di Google Classroom ya? Google mungkin- Meeting-nya keluar, mungkin besok- sebenarnya kan bisa Iya. dimasukkan. Mungkin besok Juga. bisa saya masukkan ya Pak. Nah iya, wong link video web bisa, kenapa YouTube apa? Iya, Google Pak. sama prosesnya kan gitu kan. Nggih. Oke, jadi saudara menggunakannya Google Meet atau Zoom ketika harus sinkron ini? Saya pakainya Google Meet Pak, karena itu Oh, lebih jaringannya yang dibutuhkan lebih nggak begitu tinggi seperti Zoom Pak. Dan anak-anak juga lancar kalau menggunakan Google Meet. Saya sharing PPT, video juga lancar. Kalau Zoom kayaknya sinyalnya perlu yang kuat seperti itu Pak, kalau di daerah saya. Sudah berapa lama saudara menggunakan Google Classroom selama ini? Baru kemarin sejak pertengahan awal Februari Pak, soalnya kan saya TMT-nya per akhir Januari Pak. Saya mengadaptasi dari sekolah lama kemarin. Alhamdulillah saya wiyata di sana harus menggunakan LMS Google Classroom. Akhirnya saya mengadaptasi dari sekolah lama. Dan Oke. ternyata Terus. malah di sekolah baru itu belum pernah ada yang pakai LMS. Jadi Wah, saya jadi top dewe no malahan. itu membantu teman-teman lainnya, guru-guru lainnya kan harus mengenalkan dari satu persatu seperti itu Pak. Ya, tadi guru saya kok, tanya gitu. terkait dengan guru. Sekarang dengan siswanya. Mana tugas siswa di Google Classroom Anda? Tunjukkan. Yes. Masuk Google Classroom sih. Nah, terus tunjukkan hasil kerja siswanya.
ada Pak. Ya. Saya izin share screen nggih Pak. Ya, masuk Google Classroom sih. Kemarin saya minta difotokan seperti ini, jadi saya manual ngoreksi satu-satu, soalnya kan uraian Pak. Jadi saya membuat soal PDF, ini 5 soal, kemudian Oh, berarti ini tugas siswa dikerjakan di kertas, terus difoto, terus diunggah. nggih, ini yang untuk sebelum, ya seperti itu Pak. Oke, ya. Ini salah satunya nggih Pak, ada yang evaluasi responnya tapi bentar. Yang untuk evaluasi akhir itu nggih Pak. Ini berarti foto ya. Terus yang mungkin syuting video, siswa membuat video kemudian diunggah ada nggak? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Tahu sebenarnya bisa kan ketika proses membuat baju atau memasak mie atau kemudian di video terus diunggah lagi, termasuk ada narasinya kan bisa juga begitu kan? Ya biasanya saya langsung diskusi di Meet itu, misalnya kemarin kan tentang gerak loncat, gerak yang loncat itu Pak, saya juga langsung praktikan anak-anak, cuma saya rekam. Misalnya anak disuruh praktikan gerak yang itu, yang PJOK meliuk-liuk itu, jadi anak langsung mempraktekkan langsung, saya menilai keterampilan gitu Pak. Okay. Kalau untuk video-video kan membutuhkan mungkin anak-anak hambatannya itu jaringannya Pak. Kadang kalau ngupload di Google Classroom video kan membutuhkan sinyal yang kuat nggih Pak. Kalau saudara menggunakan Google Classroom itu butuh internet nggak? Nggih Pak. Ya. Nah, internet itu ciri revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, apa 4.0? Kalau untuk revolusi internet itu menurut saya yang 4.0 karena menggabungkan itu teknologi otomatisasi dengan cybernetic itu Pak. Oke. Tapi kalau hanya laptop saja tanpa internet itu? Kalau menurut saya revolusi industri 3, soalnya kan itu dimulai adanya komputer, kemudian Ya, betul. Iya, itu betul revolusi industri 3.0. Jadi zaman HP jadul itu iso ngirim SMS, ya toh? Iya, Pak. Iso ngirim SMS, tapi Android bisa ngirim video. Ya toh? Iya. Ketika SMS tidak ada WhatsApp, ketika Android ada WhatsApp. Ya toh? WhatsApp itu butuh internet nggak? Iya, butuh internet, Pak. Kalau hanya kirim SMS itu pakai internet nggak? Tidak usah, tapi pakai pulsa. Nah, berarti kalau yang Android itu 4.0 apa 3.0? Kalau menurut saya kalau Android 4.0. Nah, yang hanya SMS saja? 3.0, karena itu kan tanpa internet. Ya, lulus sudah. Terima kasih, lulus. Pinter gue. Ya, Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Nah, Bu Made, monggo Bu Made. Cih, Prof, terima kasih. Mbak Laili ya, Prof Arto bisa. No. Tidak, Prof. Iya, Pak. Pinter ini lulus PPG yang jelas ini. Pinter. Berarti benar-benar ya, Prof ya. Ini berhak lulus. Tenanan gitu ya, Prof ya. Aslinya deg-degan loh, Bu. Ya, tapi dengan Pak Prof. Kelihatan tenang loh, Bu. Bu Laili kelihatan tenang loh, nggak seperti peserta yang lain. Yang lain ya. Ada tadi saya ketok grogi banget. Ini juga saya cek semuanya online-nya semua bisa Bu, ada. Karena ada beberapa kadang ya yang tadi itu ujian-ujian itu nggak cuma tadi sih, yang kemarin pun juga nguji kita buka nggak bisa karena mungkin pas share itu nggak dipilih yang setiap orang bisa buka itu. Iya, settingannya belum diganti. Kalau ini
angket sikap orang tua bisa, penilaian diri bisa, evaluasi bisa. Ini ya, kemudian LKPD-nya ini ya ada pakai AnyFlip juga. Tuh. Baik, Ibu di sini ngajar kelas berapa, Ibu? Saya ngajar kelas 5, Bu. Kelas 5. Siswanya ada berapa? Ada 8. 8. Nggih. Dari apa murid? Saya daring, tapi setiap minggu saya memberikan prinoutan itu materi. Kemudian saya kalau anak-anak ngambil di sekolah kan nggak boleh langsung semuanya itu, Bu. Soalnya Pati kan termasuk zona merah. Jadi saya tanya anak-anak kemarin kesulitannya apa, seperti itu. Kalau kemarin ada yang misalnya Google Meet tidak hadir, saya langsung bisa tanya langsung gitu. Oke, ya Ibu. Kalau Google Meet ada beberapa siswa yang nggak bisa join ya? Kalau Google Meet kadang 1-2 anak, cuman ada yang tak minta ikut ke HP temannya seperti tadi di foto profil Google Classroom saya ada 1 HP untuk 2 siswa. Yang penting semuanya ikut gitu, Bu. Oke. Baik Ibu, ini ada 1 Bitly yang nggak bisa dibuka, Bu. Kenapa ya, Bu ya? Itu yang bagian apa nggih, Bu? Coba saya cek. Apa ya tadi ya, sini ya? Tak buka-buka itu nggak bisa. Biasanya saya itu typo. Kegiatan inti. Oh, biasanya typo nggak di enter seperti itu, nanti kan nempel, jadi videonya nggak bisa. Tapi juga ini sih Bu, nggak bisa kok. Coba ya, saya share screen. Siap. Nih coba set 1. Ini saya klik ya nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa, nggak mau. Bisa di copy paste di Google, biasanya bisa, Bu. Ini tadi sudah saya gituin, Bu. Oh, coba gini kan? Itu 1, Bu, LKPD Bahasa Indonesia terdiri dari 2 integrasi. Jadi LKPD Bahasa Indonesia, kemudian IPA tema 2 itu 2 nggih. Jadi komanya itu yang memutuskan. Oke ya, tapi tadi untuk yang tadi hasilnya ini Bitly page not found. Yang lain bawahnya bisa sih masuk. Cuman Apa saya coba tampilkan itu kan 2 Bitly, Bu. Enggak dikopas jadi 1. Udah enggak apa-apa, Bu. Oke, lanjut ke sini ya. Ya, Ibu, ini berapa JP, Ibu? Itu 1 JP, Bu. Oke, 1 JP kegiatannya ini kok lebih ya? Coba 10 tambah 20 berapa? Oh, 30 kan? 30 ditambah 15 45 menit. Oh iya, itu alokasi waktunya seharusnya kalau pendahuluan itu 5 menit, kemudian kegiatan ini 20 menit, kemudian yang penutup 5 itu 10 menit. Oke, ini masih ada ini ya, Bu ya. Iya, keliru atau gimana gitu ya. Jadi yang jelas ini belandang ya, nanti jamnya yang lain apa? Siap direvisi, Bu. Oke. Ini ICT apa CIT? Itu ICT, Bu. Oke, Ibu, ini apa sih bedanya? Nih, TPACK sama ini ICT. Oh iya, kalau Kita memang sengaja dengan tulis CIT itu. Oh iya, typo, Bu. Kalau Nah, di yang lain pun juga di atas bawah tak buka ya tulisannya ya CIT semua. yang Salah ketik keupehman gitu. Oh, enggak. Yang benar itu ICT nggak, Bu? Karena mengintegrasikan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Contohnya dalam penggunaan itu Google Meet seperti itu, nggak. Kalau untuk
TPACK atau TPEX itu kan singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge, yaitu guru mampu mengintegrasikan teknologi ke proses pelajaran, kemudian memuat materi-materi pelajaran. Jadi kalau guru tadi siswa diminta mengamati video pelajaran yang bisa di Google Meeting, berarti itu ada ICT-nya dan TPEX-nya gitu. Maaf Bu Made belum on mikrofonnya. Oke. Kenapa sih menambahkan ICT? Kenapa nggak TPACK? Kok nggak TPACK saja itu loh di RP-nya dengan? Oh, seperti itu. Apa kurang marem kopi terus ditambah ICT? TPACK itu sudah mencangkup ICT-nya loh itu. Oh gitu. Berarti saya revisi TPACK saja nggih Bu? Iya, karena di sini kan tertuliskan ya, misalnya siswa mengamati video mesin cuci yang telah di-share screen dan sebagainya, kan banyak tadi situ penjelasan ya TPACK, ya ICT, siswa mengamati gambar. Nah ini kan oke, jika dari sini misal nih, nah ini teknologinya ada nggak ini? Nomor 1 ini. Itu PowerPoint. Yang PowerPoint, Google Meet seperti itu Bu. Nah ya, terus ini yang pena, pedagogiknya ada enggak? Itu mengamati gambar. Terus content knowledge-nya ada enggak? Berarti lebih baik TPACK saja gitu nggih Bu, lebih lengkap. Iya. Gitu, Karena kalau sekarang itu TPACK bukan cuma ICT aja, jadi harus lebih komplit. Ya Bu. Gitu. Karena ICT itu bagian dari TPACK, jadi TPACK kan lebih komplit ya. Teknologinya, komunikasinya, content knowledge, pedagogik, karena memang tuntutan guru sekarang ini itu menguasai TPACK. Baik Ibu, sebut dan jelaskan teori belajar Bu. Teori belajarnya itu kan kalau menurut saya yang pertama ada teori belajar behavioristik, itu tentang perubahan perilaku yang akibat stimulus dan juga respon. Kemudian yang kedua itu teori belajar kognitif, itu lebih mementingkan proses pelajaran ya daripada hasil pelajaran. Jadi ada proses interaksi berkesinambungan seperti itu lingkungan belajar sehingga bisa membangun pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, itu proses penggalian pengetahuan untuk mengkonstruksi pengalaman ya serta didik, jadi bisa memberikan siswa aktif belajar menemukan pengetahuan dan pengembangan. Kemudian yang keempat yaitu humanistik, yaitu bertujuan memanusiakan manusia. Gitu. Dari 4 teori belajar tadi, mana yang cocok untuk diaplikasikan di tempat jenengan Bu? Kalau saya kan mengambil PBL, jadi sesuai dengan prinsip teori konstruktivisme Bu, karena siswa aktif mengkonstruksi pemahamannya sendiri dengan interaksi dalam pembelajaran, sehingga siswa terlibat aktif gitu Bu. Oke. Ibu. Kemudian Ibu, untuk menjadi guru profesional yang mempesona di abad 21, apa yang perlu penjenengan persiapkan Ibu? Yang pertama, guru harus terutama itu menguasai 4 kompetensi, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan sosial. Sehingga yang pertama yaitu pedagogik, berarti guru mampu mengelola proses belajar dengan baik, misalnya menguasai karakter siswa atau menguasai teori pembelajaran, evaluasi, penilaian seperti itu. Kemudian yang kedua teori kompetensi kepribadian, berarti harus mencerminkan pribadi yang positif tentunya ya, memberi attitude yang baik, positif sehingga mampu memberikan teladan kepada siswa. Kemudian yang ketiga profesional, yaitu mampu menyelesaikan tugas keguruan dengan baik, yaitu seperti penguasaan materi, kemudian pengembangan materi lebih kreatif, bisa juga pemanfaatan IT seperti itu. Yang keempat yaitu kompetensi sosial sehingga mampu untuk berkomunikasi, berinteraktif
beradaptasi dan keterampilan dalam mengkomunikasikan dengan peserta didik atau teman sejawat. Selain itu, guru harus kreatif. Dalam abad 21 ini harus dituntut untuk memahami perkembangan iptek saat ini. Kemudian ada informasi up to date apa saja itu, sehingga dituntut siswa memiliki keterampilan 4C, yaitu communication, kemudian collaboration, critical thinking, and problem solving, and creativity, and innovation. Gitu. Jadi bisa mengembangkan siswa untuk lebih kreatif dan inovatif. Oke, Ibu. Udah berapa tahun ngajar, Ibu? Saya Wiyata dari 2013 sampai kemarin 2020. Alhamdulillah 2021 baru ASN gitu. Alhamdulillah ya, ikut yang tahun 2019 kemarin itu. Ya, ini malah belum latsar. Latsarnya masih September. Alhamdulillah malah PPG dulu. Oh iya ya, malah pas ya besok ya PPG selesai harus latsar itu ya. Ya, karena latsarnya dari. Baik Ibu, di sini ketika penyenengan mau membuat RPP perlu identifikasi masalah dulu ya, dan juga melihat karakteristik peserta didik. Oke, bagaimana sih Bu karakteristik peserta didik penyenengan? Berarti ini pindah tugas sudah? Penempatan per akhir Januari. Berarti baru 4 bulan? Jadi baru 4 bulan, jadi perlu penyesuaian. Iya, gimana Bu? Ini karakteristik peserta didiknya menyenangkan yang tempat baru ini. Kalau karakteristik peserta didik di tempat baru, kebetulan ini agak suka karena anak-anaknya itu lebih anut dan disiplin pada guru gitu Bu. Misalnya saya memberikan diminta untuk menyiapkan aplikasi Google Classroom seperti kemarin waktu awal saya mengenalkan, itu juga kalau anak-anak bingung terus saya langsung mendatangi ke rumah, soalnya kan anak-anak tidak boleh bergerombolan ke sekolah. Saya menginstalkan, kemudian caranya upload tugas seperti ini, caranya melihat link-link itu seperti ini, jadi harus ada kuota seperti itu. Intinya karakteristik peserta didik saya menurut saya baik, kemudian karena di pedesaan itu masih nurut dan disiplin pada guru. Kalau yang kemarin saya Wiyata itu agak di pinggiran, jadi mungkin anaknya agak sulit, tidak seperti di daerah pedesaan. Cuman sering kendalanya itu di sinyal kalau untuk sistem daring. Seperti yang saya alami, kadang ini saya maaf tidak bisa ikut meet, di sini lampu mati, jadi saya menunda. Mungkin nanti kalau lampu hidup bisa dilanjutkan lagi. Iya, memang kalau daring itu ya yang pertama yang utama ya harus itu ya Bu ya, sinyal support ya, nggak ada ya wes sudah ya. Memang sering mati lampu kan teman-teman? Enggak, cuman kadang pernah gitu Bu, saya mau pengajaran Gmeet menjelaskan tentang materi pelajaran, oh ternyata malah lampu mati, otomatis kan sinyalnya hilang di tempat SD sana. Soalnya di SD saya itu masuknya gurunya cuma WFO 50%, jadi cuma seminggu 2 kali kalau di SD saya Bupati. Jadi nggih kalau saya di rumah daring nggih pakainya wifi-nya di rumah ya harus itu kuat, soalnya pakai daring. Oke, berarti ini ya memang perjuangan guru sekarang ini luar biasa ya Bu ya, karena sistem daring ini ya, belum lagi nanti penyenangan ketemu dengan wali murid sing susah diajak kerjasama ketika daring, ini kan pasti juga menjadi tantangan lagi ya buat penyenangan ya Bu ya. Iya. Saya juga menjelaskan ke orang tua siswa itu Bu, waktu door to door, bagaimana pembelajaran saya itu nanti konsepnya seperti apa daring, sehingga orang tua itu mensupport anak. Jadi anak lihat HP terus dikiranya nanti kan main game atau apa, ternyata itu mengerjakan tugas. Kemudian ada link-link yang harus dikerjakan gitu. Oke, jadi memang harus diberi pemahaman ya, ini ya wali muridnya ya, biar nggak kelihatan HP terus padahal memang ada pekerjaan yang memang harus
diselesaikan. Oke Bu, saya penasaran dengan caranya mengajar Bu. Coba dipraktekkan ketika penjenengan menutup pelajaran Ibu. Ini yang RPP yang mana gitu? Yang kelas 5 gitu? Yang ini set berapa sih Bu? Set 1 kayaknya. Set 1 Bu. Coba set 1 penjenengan praktekan. Oke. Itu berarti yang RPP kelas 5. Anak-anak, tadi ada materi yang misal kurang jelas atau yang belum dipahami, silakan bisa bertanya dengan Bu Guru langsung ya. Oh ya, sudah paham semua. Kemudian hari ini tadi sudah mengerjakan LKPD, saya cek di Google Classroom Bu Laili, ini sudah semua nilainya bagus-bagus. Jadi untuk evaluasi pelajaran hari ini sudah Bu Laili buat, yaitu berupa Google Form. Linknya sudah ada di Google Classroom ya anak-anak, nanti langsung dicek saja, oke? Diisi identitasnya yang benar, kemudian diisi soal-soalnya yang teliti dan tepat, yang nilainya bagus. Karena apa? Evaluasi pembelajaran ini bisa dinilai dan dimasukkan nilai Bu Laili untuk nilai raport, oke? Semangat! Nah, untuk besok kita akan belajar tentang pembelajaran 2. Yaitu macam-macam media penyampaian iklan melalui elektronik dan macam-macam komponen zat heterogen. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ibu minta Mas Ketua kelas nggih untuk memimpin doa hari ini. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Nah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Ibu untuk pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Penjenengan yang kurang apa Bu? Belum mengaitkan dengan materi sebelum itu ya? Yang mengaitkan materi dengan sebelumnya itu kan materi yang akan datang kan di penutup itu kan ada bagian materi yang harus diajarkan di hadapan itu tadi saya sudah membicarakan. Besok kita akan belajar tentang macam-macam media penyampaian melalui elektronik dan macam-macam komponen bisa campuran pada pembelajaran sistem. Oke. Ya. Oh iya, Ibu ini tipe guru yang sabar kah? Kayak kok tenang gitu. Alhamdulillah ya, sabar. Tenang begitu ya gurunya. Oke, Bu, jelaskan langkah-langkah membuat AnyFlip ini, Bu. Bikin sendiri kan? Oke. Itu kemarin ya, saya memberikan informasi pada teman-teman kan sebelumnya saya pernah melakukan ikut itu pelatihan online seperti itu, membuat handout online, jadi saya langsung praktekkan. Yang pertama itu AnyFlip harus buat akun Bu. Seperti biasa kita masukkan email, kemudian pakai password. Setelah mempunyai akun, kita harus menyediakan materi yang kita PDF-kan. Nah, kalau sudah ada PDF, kemudian di-upload di AnyFlip itu langsung proses sudah membuat flip itu online, handout online tersebut. Tinggal linknya dilebokke ning Google Classroom. Nggih, siapa? Nah, iya ngono kuwi ta. Aku yo tahu gawe kok aku kok. Pak Prof, mohon pengalaman nggih. Udah bikin saya. Kalau selain flipbook pakai apa nggih Pak? Mungkin nanti bisa untuk saya referensi. Ya memang hampir sama istilahnya e-book itu. Istilahnya memang macam-macam jenisnya. Kan mungkin itu tergantung si pembuat programnya kan begitu.